Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya tentang korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang universal yang dihadapi semua negara, dan masalah ini sulit untuk diberantas. Hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan bahwa berkaitan dengan permasalahan ekonomi, melainkan juga terkait dengan permasalahan seperti politik, kekuasaan, dan penegakan hukum. Melawan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara, dan jika hanya salah satu pihak, maka pemberantasan korupsi akan lemah. Hal ini bisa menjadi penghambat bagi upaya untuk melawan korupsi. Salah satu penegakan atau pencegahan korupsi berawal dari peran BPK mengayomi masyarakat agar terciptanya karakter individu yang jujur dan bersih. Korupsi menurut Alatas adalah pencurian yang dilakukan melalui penipuan, situasi yang mengkhianati satu kepercayaan. Korupsi menjadi wujud perbuatan yang immoral. Kemudian pada tanggal 9 Juni 1960 dikeluarkan peraturan pemerintah pergantian Undang-Undang Perpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksa tindak pidana korupsi. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari 1961 melalui UU nomor 1 tahun 1961, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diundangkan menjadi UU nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yaitu terdiri dari dua bagian besar, yaitu 1. Penindakan, dan 2. Pencegahan. Tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai korupsi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Metode penelitian, dan 2. Hasil penelitian. Peran masyarakat dan KPK dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. A. Kampanye dan pendidikan publik bagi masyarakat. B. Pencarian kasus melalui pengkajian dan penerimaan aduan kasus korupsi. C. Kerjasama masyarakat dan KPK dengan berbagai instansi terkait. Kerjasama yang dilakukan oleh MCW dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh berbagai instansi dan berbagai macam pihak, yaitu 1. Kerjasama masyarakat dan KPK dengan kepolisian. 2. Kerjasama masyarakat dan KPK dengan kejaksaan. 3. Kerjasama masyarakat dan KPK dengan Mahkamah Agung. 4. Kerjasama masyarakat dan KPK dengan KPK Indonesia. Kendala yang dihadapi masyarakat dan KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. 1. Tertutupnya akses informasi dan publikasi lembaga publik. 2. Ancaman dan intimidasi dari berbagai macam pihak yang terlihat dalam kasus korupsi. Upaya masyarakat dan KPK dalam menghadapi kendala dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. A. Pendidikan masyarakat anti korupsi. Pendidikan masyarakat anti korupsi dimaksud agar pencegahan secara preventif serta memberikan kesadaran, pengetahuan, dan juga peningkatan kemampuan baik secara prioritas dan praktiknya dalam menangani permasalahan korupsi yang ada di sekitar lingkungan. B. Merangkul media massa guna membangun opini publik. Media massa sebagai bagian daripada alat dan partner untuk mengampanyekan kegiatan anti korupsi yang diusung oleh KPK sangatlah berperan penting dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesimpulannya, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara dan perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek memperkaya dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua, aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Saran saya,
Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini, dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.